jalan lintas Pekanbaru sejauh 17 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel YouTube Padran Okta. Bahagia rasanya dapat kembali menyapa sobat channel semuanya dalam konten kali ini tentang pariwisata. Ya, saya mengajak sobat channel YouTube semuanya berjalan-jalan ke suatu lokasi destinasi wisata sejarah yang berada di Provinsi Riau, tepatnya Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Ya, destinasi wisata kali ini adalah Candi Muara Takus, merupakan candi satu-satunya yang terdapat di Provinsi Riau. Lokasi Candi Muara Takus ini yang berada di Desa Muara Takus, 13 Koto Kampar, berjarak sekitar 130 km dari pusat ibu kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jalan menuju ke lokasi ini cukup bagus karena sudah full aspal. Dari Pekanbaru kita akan melewati kota Kabupaten Kampar, itu kota Bangkinang. Nah, dari Bangkinang lokasi ini akan menyisakan jarak sekitar 60 km lebih. Nah, ini adalah jalan lintas provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Kampar, 13 Kota Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, jadi jalan alternatif. Nah, kita sudah sampai ke Desa Muara Takus, tempat lokasi berada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu kompleks percandian Buddha yang ada di Pulau Sumatera. Nah, lokasi ini candi ini sudah berstatus sebagai cagar budaya nasional di bawah naungan Badan Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memasuki lokasi ini, pengunjung wajib membayar uang tiket masuk sebesar Rp15.000. Namun pada hari libur atau hari libur nasional tertentu, harga tiketnya bisa meningkat ya. Nah, ini kita sudah memasuki gerbang kompleks Candi Muara Takus yang sudah dikelola dengan cukup baik. Ada pelang nama, gerbang masuk, serta jalan yang sudah lumayan bagus untuk dilalui. Lokasinya cukup luas ya, berupa padang rumput dan dipagari. Saya datang ke lokasi ini seorang diri. Dalam kesempatan saya kunjungan keluarga ke menemui orang tua di kampung, dan saya menyempatkan satu hari penuh berjalan-jalan ke lokasi ini. Ini tampak kelihatan dari luar Candi Muara Takusnya. Ada 4 candi ya yang terdapat di dalam kompleks Candi Muara Takus ini. Ini terlihat suasana dari luar dengan kompleks Candi Muara Takus. Ada pelang nama situs cagar budaya kompleks Candi Muara Takus. Dan saya baru pertama kali menginjakkan kaki ke lokasi ini, padahal saya asli besar dan lahir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, namun belum ada kesempatan untuk mengunjungi lokasi ini. Bangunan utama di kompleks ini disebut dengan nama Candi Tuo yang ukurannya mencapai 32,80 meter kali 21,80 meter. Candi Tuo ini termasuk paling besar di antara bangunan candi yang lain di kompleks ini. Letak Candi Tuo berada di sebelah utara Candi Bungsu, dengan sisi kiri dan barat terdapat tangga yang diyakini dahulunya dihiasi stupa.
Bangunan Candi Tuo memiliki 36 sisi dan terdiri dari bagian kaki 1, kaki 2, tubuh dan puncak yang telah rusak dan beberapa batunya hilang. Pengunjung yang datang ke sini tidak diperkenankan untuk naik ke atas candi mengingat kondisi bangunan yang sudah dimakan usia dikhawatirkan bisa rapuh atau rusak. Berikutnya adalah Candi Mahligai yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 kali 44 meter kali 10 kali 10,60 meter dengan tinggi sekitar 14,30 meter. Bagian puncak Candi Mahligai ini berdiri di atas fondamen segi 8 dan memiliki 28 sisi. Sedangkan alasnya terdapat teratai berganda dengan bagian tengahnya menjulang. Pada tahun 1860 masih terdapat patung singa yang dalam posisi duduk di sekitar Candi Mahligai ini, namun sekarang sudah tidak ada bekasnya. Bangunan selanjutnya disebut Candi Palangka yang berada di sekitar 4 meter dari Candi Mahligai. Bagian kaki Candi Palangka bersegi 8 dengan sudut banyak. Ukuran panjangnya 6,60 meter, lebar 5,8 meter. Adapun bangunan keempat pada Candi Muara Takus ini disebut dengan Candi Bungsu. Letaknya berada di sebelah barat Candi Mahligai dan bangunannya terbuat dari dua jenis yaitu batu pasir dan batu bata. Bentuk Candi Bungsu berupa persegi panjang dengan ukuran 7,50 meter kali 16,28 meter, sementara tingginya mencapai 6,20 meter. Selain 4 bangunan tersebut, ada pula gundukan tanah dengan 2 lubang di dekat gerbang Candi Tuo. Diyakini tempat tersebut berfungsi untuk pembakaran jenazah, yaitu lubang pertama untuk memasukkan jenazah dan yang kedua untuk mengambil abunya. Setiap candi dipagari pagar besi sehingga pengunjung tidak bisa menaiki atau memasuki lebih dekat ke dalam candi ini. Dan setiap candi dilengkapi informasi mengenai keterangan setiap candi. Candi Tuo, Candi Mahligai, Candi Palangka, dan Candi Bungsu. Pada saat kunjungan saya ini kebetulan saya menemukan sejumlah orang ya yang berasal dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat serta Dinas Kebudayaan dan peneliti dari Universitas Indonesia, Profesor Agus Aris Munandar. Beliau adalah guru besar arkeolog Universitas Indonesia. Menurut informasi, tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut terkait mengenai sejarah kapan persisnya pembangunan Candi Muara Takus ini dilakukan. Sebab hingga saat ini informasi mengenai pembangunan Candi Muara Takus ini masih simpang siur. Ada sebagian yang menyebut Candi Muara Takus ini dibangun pada abad ke-7, abad ke-9, bahkan ada yang meyakini dibangun di abad ke-11. Pada saat dilakukan penelitian tersebut, saya juga melihat dari dekat proses penggalian beberapa puing. Ini berfungsi untuk sebagai bahan penelitian untuk mengetahui persisnya pembangunan Candi Muara Takus ini. Baik sobat channel YouTube Padran Okta, setelah saya mengunjungi kompleks Candi Muara Takus ini, saya tak menyangka ternyata lokasinya sangat berhampiran dengan Sungai Kampar Kanan atau bagian hulu dari Sungai Kampar Kanan. Kondisi sungainya cukup tenang ya, dan sudah cukup besar dibandingin kondisi bagian hilirnya. Nah, di sini juga terdapat jalan setapak yang menghubungkan Candi Muara Takus dengan tebing Sungai Kampar. Terdapat beberapa bangunan yang terbuat dari batu bata, susunan batu bata. Nah, ini adalah pelantar atau dermaga dari Sungai Kampar tersebut. Nah, setiap tahun ternyata di sini juga dilakukan sebuah event besar bagi umat Buddha Indonesia, yaitu sembayang ya, setiap tahunnya, dan dijadikan event tahunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
Selain itu, untuk mengembangkan destinasi wisata sejarah ini, pihak pemerintah Provinsi Riau bersama ISI juga melaksanakan event sepeda Tour de Muara Takus, dan tahun ini merupakan event perdana. Event sepeda jenis road bike tersebut diawali dari Kota Pekanbaru menuju ke Candi Muara Takus dengan beberapa titik peristirahatan. Karena cukup jauh ya perjalanannya, sejauh sekitar 100 km lebih, ditambah lagi kondisi jalan yang cukup menantang dengan tanjakan dan turunan dan kelok-kelok yang berliku. Nah, ini terdapat dari kejauhan pergunungan Bukit Barisan yang merupakan perbatasan dari wilayah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Barat. Berikut dalam tayangan ini saya juga akan mencantumkan beberapa wawancara dengan Bapak Profesor Agus Aris Munandar dan Pamong Budaya dari Badan Pelestarian Budaya. Cukup sekian dulu ya Sobat channel YouTube. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, serta komen dan agar saya semakin semangat lagi dalam membuat konten-konten tentang pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitiannya masih berlangsung ya. Tapi para peneliti Belanda dulu itu ada yang menduga bermacam-macam. Ada yang mengatakan dari abad 8, lalu ada yang bilang abad 10, lalu ada juga yang bilang abad 11-12. Tapi yang pasti sampai abad 14 tuh, zaman Majapahit berdiri tuh, candi ini masih disebut. Jadi lama fungsinya. Rentangnya kalau kita sebut saja antara 8 sampai 14 sampai 15 ratusan tahun. Ratusan tahun ya fungsinya. Iya, tapi mulai puncaknya itu yang kita lagi teliti sekarang. Mulai puncaknya kapan gitu, mulai surut kapan itu yang kami masih teliti. Sebelum yang pasti berarti sebelum masuknya Islam ya, Pak Prof? Iya, abad 15 itu Islam sudah datang, tapi belum menyebar. Nah, mungkin dia surut ini dari kegiatan agama Budanya surut ketika orang-orang lalu beralih agama Islam kan. Ya. Jadi ditinggalkan begitu aja, lalu ditutup semak belukar dan hutan menutupi, lalu terlupakan gitu, sampai Belanda menemukan. Ya. Gitu. Berarti di sini ada kampung nih, kampung tua. Mestinya ada. Mestinya. Cuma kita kalau mencari perkampungan dan mencari pemukiman itu agak susah karena mereka terbuat dari kayu. Oh, nggak permanen ya? Iya, enggak seperti zaman sekarang kan. Kayu, ijuk, bambu gitu. Mungkin panggung ya rumahnya zaman dulu itu. Jadi susah untuk mencari di mana letaknya itu. Kalaupun ada kampung lama itu zaman Belanda. Zaman abad 19 kampung-kampung Belanda gitu. Tapi letaknya di tengah-tengah daratan Sumatera ya. Kenapa kok bisa sampai sejauh ini? Dulu kan transportasi aksesnya laut deh. Iya. Jadi sengaja mereka. Kalau orang agama kan makin susah, makin baik. Makin tersembunyi, makin tenang. Jadi mereka mencari daerah yang tersembunyi di tengah-tengah hutan rimbun gitu ya, melalui jalur sungai. Kebetulan di sini ada Sungai Kampar ya. Dari Selat Malaka langsung masuk sampai merasa cocok. Oh ini belum cocok, lanjut lagi terus makin ke hulu ya. Nah di tikungan sini mungkin para biksu Buddha itu dulu merasa lebih baik kita berhenti di sini. Jadi itu mencari ketenangan sebenarnya, mencari kesunyian. Dulu itu ada sempat kehidupannya gimana kalau gambarannya? Ya kehidupan pendukung agama, para biksunya ada pasti rame, lalu ada umat Buddha di kampung sekitarnya, pasti lalu lalangnya lewat sungai. Ya, aksesnya ya, akses utama. Ya, jadi di sini tempat peribadatannya. Mungkin dari kampung-kampung di hilir atau di hulu itu datang untuk melakukan ibadah di sini, lalu mereka balik lagi. Kalau di sini ada kampung nggak? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu gitu. Di mana belum tahu. Berarti kampung yang lebih bersih, lebih mudah aja. Yang lebih mudah zaman Belanda itu. Boleh sejak zaman Belanda ya? Zaman Belanda sih bisa ditelusuri ya. Iya, tapi kalau zaman abad pertengahan, abad 14 nggak tahu. Karena mudah rusak. Sama sekali itu pelestarian dari terungkap.
dari zaman Belanda ya. udah dipetakan, udah digambar. Kemudian tahun 74 tuh juga dilakukan pemetaan ulang. Kemudian kalau nggak salah tahun 84 itu mulai dilakukan pemugaran namanya. Pemugaran. Candi Mahligai. Pemugaran total atau gimana? Ya, tapi baru yang Candi Mahligai. Yang tinggi ya. Ya, tahun 90-an baru Candi candi tua. Musuh, Oh, bertahap ya Bang ya. ya bertahap. Ada candi kecil juga di sini. Oh gitu. Dan untuk perawatannya kita juga melakukan namanya konservasi ya. Untuk menghilangkan lumut, kemudian tumbuh-tumbuhan yang di atas dan sebagainya. Konservasi ya. Rutin tiap tahun kita. Untuk tahun ini sudah 2 kali, sama minggu depan kita ada konservasi lagi. Oke. Candi Mahligai Mengenai bahan candi ini dari batu jenis apa tuh Bang? dari Bata. Bata ya. Ya, dan juga campuran batu utuh. Itu batu asli zaman dulu gitu ya. Betul. Sebagian sudah diganti waktu pemugaran, Nah. sebagian masih asli. Oh, yang asli itu yang warna agak putih-putih itu Bang ya. Betul. Ada itu batu utuh. Tuh, Itu ada yang lama, ada yang baru. ada yang baru. Yang jenisnya yang lama tuh yang seperti apa? Yang lama tuh biasanya di bagian kaki ya. Bagian kaki Itu aja. relatif masih utuh. Oh, kalau yang bagian atas tuh rata-rata ada Masih diganti ya. udah ganti. Oke. Jadi fungsinya dulu itu tempat ritual pemujaan ya Bang ya. Ya, Apa rumah ibadahnya lah zaman sekarang. dan sampai sekarang masih dipakai untuk perayaan Waisak. Oh. Di sini tiap tahun. Oh, sejak Pertama tuh 2013 tuh. pertama sekali ya sampai sekarang Umat tiap tahun. Buddha yang di Riau. Umat Buddha yang seluruh Riau. Iya. Oh, gitu. Acara berupa apa tuh Bang? Biasanya acara keagamaan ya, ada peradaban Keagamaan. candi, kemudian juga ada Di bawah naungan Dinas Kebudayaan ya. nah, kalau Acara itu. perayaan Waisak tuh di bawah itu apa Kataluman Buddha itu. Oh, Persatuan Ilmu Budaya ya. Walubi. Walubi ya. Selain itu sekolah aja ya. Kunjungan turis aja. Ya. Dan penelitian mahasiswa juga rutin di sini. Oh, rutin ya mahasiswa khusus jurusan sejarah arkeologi. Ya, biasanya dari Universitas Jambi. Jadi penelitian mahasiswa tuh ada apa efek langsungnya tuh terkait candi ini nggak Bang? Ya, jadi harapan kita kan kalau ini masih terus berlanjut ya. Maksudnya penelitian itu nggak selesai kan, jadi Ya. mungkin ada penemuan-penemuan baru sehingga semakin membuat rangkaian sejarahnya itu semakin utuh nanti.